Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh makna ini, mari kita merenungkan tentang sebuah warisan tak ternilai yang mengalir dalam darah setiap anak bangsa. Gotong royong bukan sekadar kerjasama. Gotong royong adalah manifestasi dari jiwa kebersamaan, rasa saling memiliki, dan tanggung jawab kolektif yang telah membentuk peradaban Nusantara selama berabad-abad. Kita sering mendengar kisah-kisah heroik tentang bagaimana gotong royong telah menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari membangun rumah, menggarap sawah, hingga menanggulangi bencana alam. Namun, di era modern ini, di mana individualisme dan pragmatisme semakin mendominasi, gotong royong seolah menjadi barang langka. Kita lebih sering melihat orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, terisolasi dalam dunia digital, dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Padahal, gotong royong adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Gotong royong adalah kekuatan yang mampu menyatukan kita dalam menghadapi perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan berbagai krisis lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, menjadikannya sebagai landasan dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pidato ini, saya akan mengajak kita untuk menelusuri akar sejarah, maka filosofis, tantangan, dan strategi implementasi gotong royong dalam kehidupan kita. Tentu, mari kita kembangkan lagi. Gotong royong bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga sebuah filosofi hidup yang mendalam. Secara etimologis, gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yang terdiri dari kata gotong, yang berarti mengangkat atau memikul, dan royong, yang berarti bersama-sama. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan secara sukarela oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Akar sejarah dan filosofi gotong royong telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman prasejarah ini. Tercermin dalam tradisi membangun rumah bersama, menggarap lahan pertanian, dan merayakan upacara adat. Tradisi ini tercermin dalam berbagai praktik budaya seperti sistem irigasi subak di Bali yang mengatur pembagian air secara adil dan merata. Tradisi Mapalus di Minahasa yang melibatkan kerjasama dalam berbagai kegiatan mulai dari membangun rumah hingga membantu keluarga yang berduka. Dan tradisi Huyula di Gorontalo yang menekankan kerjasama dalam kegiatan pertanian dan perikanan. Gotong royong juga dijiwai oleh nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat. Nilai-nilai ini tercermin dalam cara masyarakat mengambil keputusan secara kolektif dan saling membantu dalam suka dan duka. Filsafat Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, sangat menjunjung tinggi gotong royong sebagai salah satu pilar utama dalam membangun bangsa yang bersatu dan berdaulat. Setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing dalam melakukan gotong royong. Contohnya, di beberapa daerah pesisir, terdapat tradisi membantu nelayan menarik perahu ke daratan. Sementara di daerah pegunungan, terdapat tradisi membantu petani memanen hasil bumi. Gotong royong sebagai bentuk solidaritas sosial yang kuat. Ketika terjadi bencana alam, masyarakat tanpa ragu saling membantu, memberikan bantuan materi, tenaga, dan dukungan moral. Gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Di era modern, penting untuk menjaga tradisi gotong royong agar tidak punah karena mengandung nilai-nilai luhur yang relevan sepanjang zaman. Kebersamaan. Gotong royong mengajarkan kita untuk bekerja sama dan saling mendukung, menghargai perbedaan, dan membangun sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab terhadap sesama, mendorong kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain, dan memberikan bantuan tanpa pamrih. Gotong royong memperkuat ikatan sosial dan persatuan bangsa, menciptakan rasa persaudaraan dan kebersamaan yang melampaui perbedaan suku, agama, dan golongan. Gotong royong mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi,
Gotong royong mendorong kita untuk mengambil keputusan secara demokratis, menghargai pendapat orang lain, dan mencari solusi terbaik melalui dialog dan konsensus. Nilai gotong royong dapat membangun karakter generasi muda, menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama sejak dini. Gotong royong dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, mendorong kita untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Gotong royong dapat memupuk rasa saling percaya antar sesama, membangun kepercayaan dan kerjasama yang kuat dalam masyarakat. Di era globalisasi ini, kita menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis identitas. Gotong royong dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan tersebut. Contoh, penanggulangan bencana alam. Gotong royong menjadi kekuatan utama dalam membantu korban bencana, mulai dari evakuasi, penyediaan bantuan logistik, hingga rehabilitas pasca bencana. Pengembangan ekonomi masyarakat. Gotong royong dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kooperasi dan usaha bersama, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gotong royong menjadi kunci dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui kegiatan seperti membersihkan sungai, menanam pohon, dan mengelola sampah. Gotong royong di era digital menggunakan platform digital untuk mengumpulkan bantuan, menyebarkan informasi penting, dan mengkoordinasikan aksi sosial seperti penggalangan dana daring untuk membantu korban bencana atau kegiatan sosial lainnya seperti individualisme dan isolasi sosial dengan mendorong interaksi sosial dan membangun komunitas yang solid. Kesatuan bangsa mengatasi perbedaan dan konflik serta membangun toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Gotong royong dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendorong redistribusi sumber daya dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat. Strategi implementasi gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan nilai-nilai gotong royong sejak dini melalui pendidikan keluarga dan sekolah melalui contoh teladan, cerita inspiratif, dan kegiatan praktis. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal melalui kegiatan seperti kerja bakti, ronda malam, dan kegiatan komunitas lainnya. Memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi dan memperluas jangkauan gotong royong melalui platform daring untuk penggalangan dana, koordinasi aksi sosial, dan penyebaran informasi. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada individu dan kelompok yang aktif dalam kegiatan gotong royong sebagai bentuk pengakuan dan motivasi. Menjadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitar dengan menunjukkan sikap peduli, rela berkorban, dan tanggung jawab. Pentingnya peran tokoh masyarakat untuk memberi contoh sebagai panutan dan penggerak dalam kegiatan gotong royong. Membuat program yang dapat melibatkan generasi muda dalam kegiatan gotong royong. Melalui kegiatan seperti bakti sosial, kegiatan lingkungan, dan kegiatan budaya. Menjadikan gotong royong sebagai bagian dari program pembangunan nasional. Melalui kebijakan dan program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan gotong royong. Ruang publik seperti taman, lapangan, dan balai desa dapat menjadi tempat untuk berkumpul, berinteraksi, dan melakukan kegiatan bersama. Hadirin yang saya hormati, setelah kita bersama-sama menelusuri makna, sejarah, tantangan, dan strategi implementasi gotong royong, tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan kembali betapa berharganya warisan budaya ini. Gotong royong bukan sekedar tradisi masa lalu, tetapi juga kompas yang menuntun kita dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Mari kita ingat kembali bagaimana para pendahulu kita telah membuktikan kekuatan gotong royong dalam membangun peradaban Nusantara. Mereka tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kokoh, di mana setiap individu merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Di era modern ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kesibukan masing-masing, sehingga melupakan pentingnya interaksi sosial dan kepedulian terhadap sesama.
Padahal gotong royong adalah obat mujarab untuk mengatasi isolasi sosial, membangun kepercayaan, dan mempererat tali persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita jaga gotong royong sebagai gaya hidup, sebagai bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan nilai-nilai gotong royong dalam diri kita masing-masing. Dan mari kita ajarkan bertanggung jawab dan memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Membutuhkan membersihkan lingkungan sekitar atau berpartisipasi dalam memfasilitasi dan memperluas jangkauan gotong royong, sehingga semakin mari kita jadikan gotong royong sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat, di mana setiap warga negara merasa aman, nyaman, dan bahagia. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan pesan Bung Karno. Gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia. Mari kita hidupkan kembali jiwa bangsa kita. Mari kita jadikan gotong royong sebagai jantung peradaban Nusantara. Semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua untuk bergotong royong demi kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.